Supreme Martial God Technique. Bab 3011, tertahan. Kekuatan pusaran yang tampaknya mampu menghancurkan apapun di dunia ini memang sangat kuat. Begitu kuatnya, jika Wu Yun tidak memiliki hukum reinkarnasi, akan sulit baginya untuk lolos darinya. Namun Wu Yun kebetulan memiliki jalur reinkarnasi hidup dan mati. Apakah kamu marah? Haha, dengan kemampuan sekecil ini saja, kau masih jauh dari mampu membunuhku. Suara lain terdengar dari pusaran itu. Semua orang bisa mendengar bahwa ini adalah suara Wu Yun, raungan Wu Yun. Tetapi seperti sebelumnya, tidak seorang pun mengira Wu Yun benar-benar dapat menimbulkan masalah. Termasuk Nizibai, semua orang percaya bahwa ini hanyalah raungan terakhir dan keengganan Wu Yun sebelum kematiannya. Bahkan Wang Tong bertanya-tanya apakah Wu Yun benar-benar ditakdirkan untuk mati. Awalnya dia penuh percaya diri pada Wu Yun, tetapi setelah melihat langkah Nizibai. Setelah melihat Wu Yun sepenuhnya terhalang oleh gerakan ini, kepercayaannya terhadap Wu Yun perlahan-lahan terkikis. Bahkan dia mulai merasa gugup dan khawatir, bertanya-tanya apakah raungan dan jeritan Wu Yun saat ini benar-benar merupakan perjuangan terakhirnya yang tidak diinginkan sebelum kematiannya. Dan dia mulai merasa bimbang. Apakah Anda ingin campur tangan? Jika dia campur tangan, mungkin akan sulit menyelamatkan Wu Yun, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun hasilnya akan secara langsung mempengaruhi dan melibatkan Sekte Daowang. Saat itu, sedikit prestise yang baru saja diperoleh kembali oleh Sekte Daowang akan hilang. Namun, jika dia tidak campur tangan, jika Wu Yun meninggal, bisakah Sekte Daowang benar-benar tetap aman dan tetap dihormati? Jawabannya mungkin tidak. Sangat mungkin bahwa dengan kematian Wu Yun, status Sekte Daowang akan jatuh ke keadaan yang sama seperti sebelum kompetisi 5 sekte. Bahkan mungkin lebih rendah. Sebab, sampai batas tertentu, keagungan Sekte Daowang saat ini dapat dikatakan diperoleh oleh Wu Yun sendiri. Setelah sedikit ragu, Wang Tong juga membuat keputusan. Itu berarti campur tangan. Harus campur tangan. Dari sudut manapun, ia hanya punya satu pilihan, campur tangan. Adapun apa saja konsekuensinya setelah intervensi dan apa dampaknya terhadap Sekte Daowang, itu bukanlah masalah yang perlu dipikirkan sekarang. Setelah memikirkannya, Wang Tong perlahan mengaktifkan kultivasi internalnya dan siap untuk bertindak. Akan tetapi, pada saat berikutnya Wang Tong hendak bergerak. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Bukan hanya Wang Tong, tetapi semua orang yang hadir, bahkan Nizibai, yang merasakan hal yang sama. Tubuh, ekspresi, dan bahkan napas semua orang tiba-tiba membeku. Suatu pemandangan yang luar biasa terjadi. Tepat ketika mereka semua mengira Wu Yun sudah kehabisan tenaga dan dapat diremukkan menjadi potongan daging kapan saja serta tidak mampu melawan lagi. Namun, kekuatan pelahap lain yang bahkan lebih kuat tiba-tiba muncul di tengah pusaran itu. Dan kekuatan melahap ini segera mengalahkan kekuatan pusaran besar itu. Menutupi itu sifatnya hanya sementara, setelah ditutup akan terasa menyakitkan. Benar saja, kekuatan pusaran itu tampaknya menghancurkan segalanya. Itu benar-benar tertutup dan hancur oleh gelombang kekuatan tiba-tiba lainnya. Pada saat yang sama, setelah dihancurkan, kekuatan penindasnya yang luar biasa, yang tampaknya menghancurkan segalanya, tiba-tiba runtuh dan hancur. Ya Tuhan, apa itu? Roda kehidupan dan kematian, itu adalah roda kehidupan dan kematian milik Wu Yun. Tapi, kenapa, roda kehidupan dan kematian tidak mungkin begitu menentang kehendak surga, bisakah itu benar-benar mengalahkan serangan kuat Nizibai? Ya, aku juga berpikir begitu, jika bisa begitu mudah dihancurkan, maka Wu Yun tidak akan dipaksa ke dalam situasi ini sekarang. Ngomong-ngomong, Wu Yun menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk mematahkan serangan pusaran Nizibai. Tidak peduli apa alasannya, Wu Yun tetap melakukannya. Untuk sesaat, semua jenis diskusi terdengar di sekitar. Mereka menyaksikan Wu Yun mematahkan serangan Nizibai. Ada kejutan, guncangan, ketidakpahaman, dan analisis rasional. Singkatnya, ada berbagai macam pendapat. Tetapi setelah membicarakannya, mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang nyata. Adapun Nizibai, meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia tetap tahu lebih banyak daripada orang lain. Bagaimanapun, dia adalah tokoh utama di kedua belah pihak yang berperang. Baru saja dia merasakan ada kekuatan lain yang bukan miliknya, tiba-tiba muncul dalam pusaran itu. Namun kekuatan ini tidak seganas yang dipikirkan banyak orang. Dengan kata lain, kekuatan itu tidak lebih kuat dari kekuatan pusarannya. Namun dia tetap tertimpa reruntuhan di arah berlawanan, menyebabkan pusarannya runtuh seketika. Pengekangan. Benar saja, hanya ada satu alasan mengapa pusaran blokadenya runtuh begitu total.
terkendali. Tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia ditahan. Haha, untung saja, dalam ilmu bela diri Tao reinkarnasi hidup dan mati, reinkarnasi melahap, aku telah melewati tahap merebut kehidupan dan mencapai tahap kedua, menelan langit. Menelan langit juga bisa disebut melahap langit, yaitu melahap kekuatan langit, atau bisa dikatakan melahap kekuatan alam yang terkandung di dunia. Dan pusaran tadi dibentuk oleh Nizibai dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik kekuatan alam antara langit dan bumi, dan kebetulan itu ditahan olehku. Kalau tidak, tidak akan semudah itu untuk mengatasinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, karena ini adalah kebetulan seperti itu, ini juga merupakan keberuntunganku. Nizibai, kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Pada saat ini, pusaran itu telah hancur total, dan di angkasa, hanya Wu Yun dan Nizibai yang berdiri berhadapan. Wu Yun berdiri di sana, bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam merasa bahagia. Namun, mentalitas Nizibai jauh berbeda dari Wu Yun. Wu Yun gembira, namun dia merasa ngeri dan bahkan sedikit takut. Bab 3012, sekarang, persetan dengannya. Serangan terkuatnya sebenarnya mudah dipatahkan oleh Wu Yun. Mungkin dia masih punya cara menyerang yang lain. Sekalipun tidak sebaik blokade ekstrim ini, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, pengalaman tempur Nizibai tidaklah banyak, bahkan agak terbatas. Semakin sedikit pengalaman tempur yang dimiliki seseorang, semakin sedikit pula pengetahuan mereka tentang apa yang harus dilakukan pada saat-saat seperti ini. Dalam kasus yang parah, hal itu bahkan dapat secara langsung menyebabkan masalah psikologis. Nizibai dengan jelas menunjukkan tren ini. Serangan terkuatnya yang sangat dibanggakannya dan bahkan dikiranya pasti menang, tidak hanya gagal melukai Wu Yun, tetapi juga dengan mudah dipatahkan oleh Wu Yun. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Namun, jika orang tersebut berpengalaman dalam pertempuran dan memiliki pikiran yang canggih, ia mungkin dapat dengan cerdik mengatasi masalah mental dan melanjutkan. Namun, Nizibai, meskipun pertahanan mentalnya belum runtuh, dia sudah sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana cara bertarung selanjutnya. Dan mentalitasnya langsung tercermin di wajahnya. Mungkin tidak terlalu jelas. Namun Wu Yun masih mampu mendeteksi dengan tajam kegugupan dan ketidakberdayaan Nizibai dari matanya. Karena itu, dia tidak akan memberi Nizibai sedetik pun. Jika Anda ingin menang dengan cepat, sekarang adalah kesempatan terbaik. Kesempatan pada saat ini sama persis dengan kesempatan yang dimiliki Wu Yun saat dia mengalahkan Ning Dai sebelumnya, dan itu bahkan lebih baik. Karena Nizibai sedang dalam keadaan linglung saat itu. Bunuh tubuh aslinya. Itu terjadi dalam sekejap. Yang kudengar hanyalah omelan yang keluar dari mulut Wu Yun. Saat berikutnya, Wu Yun melompat ke udara, berdiri di udara, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi pedang energi yang panjang. Gunakan tubuhmu untuk berubah menjadi Tao dan bunuh tubuhmu yang sebenarnya. Bang, bang, bang. Suara nyaring yang menembus udara terus bergema. Sangat cepat. Namun dalam sekejap mata, pedang panjang itu sudah terbang di depan Nizibai. Tampaknya hendak menembus asteris Nizibai. Pada saat ini, semua orang menahan napas sekali lagi, tidak berani bernapas, menatap pemandangan ini dengan saksama. Karena mereka telah melihat pemandangan yang sama sebelumnya. Itu Ning Dai. Ning Dai juga dikalahkan oleh gerakan ini. Dia tertusuk di perut, menyebabkan cedera serius dan kehilangan efektivitas tempurnya. Mungkinkah Nizibai akan mengulangi kesalahan yang sama dan dikalahkan oleh langkah yang sama? Dentang. Ledakan. Tiba-tiba dua suara terdengar. Sangat cepat. Di area pertempuran di depan, terlihat kilatan pedang dan sosok manusia. Tidak seorang pun melihat secara khusus apakah pedang itu benar-benar menembus perut Nizibai. Tetapi sebagian orang mulai mempertanyakan dan berspekulasi dengan mengatakan itu tidak benar. Karena ketika Wu Yun menusuk perut Ning Dai sebelumnya, suaranya tidak seperti ini. Dan sepertinya inilah suara yang terhalang. Diskusi itu berlalu dalam sekejap. Dan hasilnya akan segera keluar. Dalam sekejap mata, kebenaran terungkap. Benar saja, tebakan mereka tidak salah. Perut Nizibai tidak tertusuk, jadi dia tidak berakhir seperti Ning Dai. Dua suara tabrakan tadi memang suara benturan. Wu Yun terpaksa mundur secara langsung. Pada saat ini, dia tidak lagi dalam kondisi tubuh aslinya yang membunuh, tetapi telah berubah kembali menjadi dirinya sendiri. Terlebih lagi, dadanya terangkat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dapat dilihat bahwa Wu Yun sebenarnya terluka dalam tabrakan sebelumnya. Dan Nizibai pun tidak mengalami masa yang mudah. Dia tidak lagi berada di tempat yang sama. Dia mundur sekitar 2 atau 3 meter.
Darah juga mengalir dari sudut mulutnya, dan dadanya bahkan lebih naik turun daripada Wu Yun. Jadi, Ni Zibai juga terluka. Bahkan tampaknya dia terluka sedikit lebih serius daripada Wu Yun. Namun dampaknya tidak signifikan. Namun, ini tidak berarti bahwa Ni Zibai tidak cukup baik. Sebaliknya, kemampuannya jauh melampaui Ning Dai. Pada gerakan sebelumnya, Wu Yun menggunakan metode yang sama untuk mengejutkan lawan. Ning Dai tidak punya kesempatan untuk melawan dan terkena serangan langsung. Adapun Ni Zibai, meskipun dia juga terluka dalam situasi yang sama, dia tidak hanya memaksa Wu Yun mundur, tetapi juga melukai Wu Yun hingga tingkat yang sama. Dengan cara ini, kesenjangan dapat terlihat. Namun, Ni Zibai tidak merasa lega karena langkah ini memaksa Wu Yun mundur. Tekanan pada pikirannya sama besarnya, bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Dia sangat kurang pengalaman praktis dan memiliki kemampuan yang lemah untuk menahan tekanan psikologis. Dia terus berpikir bahwa bahkan serangan terkuatnya pun dapat dengan mudah dipatahkan oleh Wu Yun, dan dia tidak tahu cara lain apa yang dapat dia gunakan untuk membunuh Wu Yun. Meskipun Wu Yun terpaksa mundur, dia tidak berhasil. Namun tak lama kemudian, muncullah ide baru lain. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh pengalaman praktis dan kemampuan menahan tekanan psikologis. Tentu saja, gerakan yang membunuh tubuh asli ini bukanlah serangan terkuat Wu Yun. Dia punya satu trik lagi. Seni bela diri kelima adalah Ice Sealed Burning Flame Slash. Tindakan ini bukan bagian dari rencana untuk menghadapi Xiao Dian. Tetapi Wu Yun selalu berpikir, jika memungkinkan untuk tidak menggunakannya, maka sebaiknya tidak menggunakannya. Jika aku dapat menghindari penggunaannya, itu akan menjadi kartu truf saat aku menghadapi Xiao Dian nanti. Namun, tampaknya kartu truf ini tidak dapat disembunyikan lagi. Tidak peduli seberapa tidak berpengalamannya Ni Zibai atau seberapa buruk mentalitasnya, kekuatan dasarnya masih cukup. Wu Yun dapat dengan jelas mengetahui bahwa jika tubuh asli Safa ingin membunuh Ni Zibai, itu akan sangat sulit, meskipun bukan tanpa peluang. Terlebih lagi, pada saat ini, Ni Zibai belum pulih dari keadaan pikirannya yang bingung. Begitu dia bereaksi, pertempuran ini akan menjadi lebih sulit. Kita tidak bisa menunggu. Kita tidak bisa membiarkan orang tua ini bereaksi. Sekarang saatnya. Persetan dengannya. Wu Yun menatap Ni Zibai tanpa menggerakkan matanya, dan pada saat yang sama, dia berbisik dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang di satu tangan dan dengan cepat membuat gerakan jari dengan tangan lainnya. Seni bela diri Tao kelima, tebasan api terbakar tertutup es, secara bertahap mulai terbentuk. Bab 3013, Patah Hati. A. Tebasan api tersegel es dan membara. A. Sambil meraung, Wu Yun mengambil tindakan. Ketika ketiga kekuatan besar itu dengan cepat berkumpul dan memadat menjadi serangan yang mengerikan. Ketika kekuatan udara yang mengerikan melonjak maju dalam gelombang seperti gelombang di air. Ketika pedang energi panjang yang tampaknya mampu menembus segalanya mengeluarkan suara mendengung di udara yang mengguncang awan. Wu Yun mendengar seruan dari para penonton. Saya juga melihat kepanikan yang datang dari Ni Zibai. Benar saja, menghadapi tebasan es dan api membara ini, dia mulai panik. Saat ini, kondisinya tidak lebih baik daripada saat Wu Yun menyerang dengan tubuh sejati pembunuhnya tadi. Entah mengapa, bahkan setelah dia menangkis gerakan mematikan itu, dia masih terjebak dalam keadaan linglung. Dan pada saat ini, dia tampaknya tiba-tiba keluar dari kondisi itu. Kepanikan yang tampak dari ekspresi wajah dan pupil matanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Sebelumnya tidak ada, karena meskipun serangan tubuh sejati pembunuh Wu Yun sangat kuat, itu tidak memberikan efek jera yang mutlak padanya. Memang, dia benar-benar memblokirnya. Tetapi saat ini, jurus es dan api membara itu benar-benar memberikan efek jera kepadanya. Ni Zibai merasa jika dia tidak keluar dari keadaan membingungkan itu, dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Jadi, dia tiba-tiba memaksakan diri untuk keluar dari kondisi itu. Namun, ini tampaknya sudah agak terlambat. Saat dia bereaksi, serangan Wu Yun sudah dimulai. Pedang energi yang mengerikan telah menembus perut Ni Zibai. Sangat cepat. Begitu cepatnya, bahkan Ni Zibai hanya dapat melihat bayangan samar cahaya pedang dan tidak dapat melihat pergerakan spesifik dari pedang panjang itu. Jarak yang begitu pendek, kecepatan yang begitu cepat. Tidak peduli seberapa kuat Ni Zibai, sulit baginya untuk bereaksi dalam situasi ini. Sekalipun dia dalam kondisi puncak, Ni Zibai tidak akan sepenuhnya yakin. Terlebih lagi, saya masih dalam keadaan linglung. Pada saat terakhir, Ni Zibai juga ingin menghindar dan melawan. Tetapi kali ini, keberuntungan dan kemampuannya jelas tidak begitu baik.
Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat pedang energi Wu Yun menembus perutnya. Bersamaan dengan teriakan kesakitan, darah pun mulai mengalir keluar dari lubang berdarah di perutnya. Meskipun dia tidak jatuh, namun ada lubang pada perutnya, dan gelombang kekuatan yang berasal dari pedang itu menyerbu tubuh Ni Zibai melalui luka berdarah dan menghantam meridiannya. Tabrakan dengan seluruh kekuatan dalam tubuh Ni Zibai memperburuk luka-luka Ni Zibai. Seteguk darah menyembur keluar dari pedang, dan langkah Ni Zibai sedikit terhuyung, namun dia masih bertahan dan tidak jatuh. Pada saat yang sama, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Ni Zibai. Kemudian dia menggertakkan giginya dan meraung, "Dasar bajingan, aku ceroboh sesaat dan terluka olehmu. Hentikan, bocah. Aku akan membunuhmu." Raungan marah keluar dari mulut Ni Zibai. Namun ini jelas agak dibuat-buat. Jika Ni Zibai sudah pulih ke kondisi ini sebelum terluka, mungkin Wu Yun masih sedikit takut padanya. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Dan pada saat ini, Ni Zibai terluka parah dan mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Karena aumannya baru saja berakhir. Pada saat itu dia hendak bergerak. Ujung pedang dingin ditekan erat ke tenggorokannya. Ni Zibai menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi masih tidak berani bergerak sama sekali. Dia juga takut, jika tangan Wu Yun terpeleset dan memotong tenggorokannya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kau kalah, jadi kau harus mengakui kekalahan. Aku akan mengambil sumber daya dan harta karun sekte ekstrim milikmu. Jangan khawatir, Master Sekte Ni. Karena kau sudah menyebutkannya sebelumnya, aku tidak akan mengecewakanmu. Wu Yun berkata dengan tenang dan acuh tak acuh. Namun dia tidak segera mengambil pedang di tangannya. Meski menang atau kalah sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, akan lebih baik bagi Ni Zibai untuk lebih berhati-hati sebelum menganggukkan kepalanya. Jadi, dia sedang menunggu. Ni Zibai sekarang benar-benar putus asa dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dibodohi. Wu Yun menipunya. Segala yang dilakukannya sebelumnya hanya akting, hanya untuk menjebaknya. Tanpa diduga, dia benar-benar termakan umpan itu. Bodoh, marah. Ini adalah satu-satunya emosi di hati Ni Zibai saat ini. Tetapi apa yang dapat dia lakukan sekarang setelah dia mengetahui segalanya? Dia sudah kalah, hasilnya sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Tak berdaya dan tidak mau, dia hanya bisa mengangguk. Nasib berubah dan takdir menang. Nak, mungkin kaulah yang mengubah zaman dan dinasti. Setelah mengatakan ini, Ni Zibai merasa kecewa. Cederanya mungkin tidak separah cedera Ning Dai. Lagi pula, kultivasinya lebih kuat, dan fisiknya juga lebih kuat secara alami. Tetapi saat ini, dia terlihat jauh lebih lemah dari Ning Dai. Beberapa pengikut sekte ekstrim telah berlari menghampirinya dan mendukungnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ni Zibai, semua orang yang hadir merasakan emosi yang aneh. Takdir akan menentukan dinasti. Kata-kata ini sebenarnya sudah ada di alam bawah sadar mereka sejak lama, tetapi tidak pernah diungkapkan. Tidak ada yang pernah memikirkannya, jadi wajar saja jika tidak ada yang menyebutkannya. Tetapi begitu Ni Zibai menunjukkannya, perasaan di alam bawah sadar setiap orang tiba-tiba meletus. Beberapa orang bahkan mulai menggemakan kata-kata Ni Zibai. Mereka juga merasa bahwa Wu Yun benar-benar orang yang dapat mengubah dinasti dan tak tertandingi. Akan tetapi, pembicaraan itu tampaknya makin lama makin salah. Beberapa orang mulai merasa cemas. Orang ini adalah Xiao Dian. Dia tidak seperti Ni Zibai, yang secara membabi buta dan impulsif menantang Wu Yun untuk berduel. Namun, dia merasa tidak akan membiarkan Wu Yun menjadi orang yang lebih unggul dari orang lain di mata publik. Karena begitu ini terjadi, mulai sekarang, status Wu Yun di daerah tingkat menengah akan jauh lebih tinggi daripada para pemimpin sekte mereka, terutama Xiao Dian. Tidak mungkin, tidak ada. Meskipun pemimpin sekte lainnya telah dikalahkan oleh Wu Yun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun dia, Xiao Dian, tidak setuju. Karena dia tidak diragukan lagi merupakan tokoh nomor 1 di antara 5 pemimpin sekte. Bab 3014, Berjuang ke Tembok. Saudara Ni, kamu kalah karena kamu tidak cukup kuat. Namun, kamu mengatakan bahwa dialah yang dipilih oleh surga dan orang yang akan mengubah dinasti. Aku, Xiao Dian, tidak setuju. Xiao Dian tidak menantang Wu Yun untuk berduel, tetapi dia langsung mengejek Ni Zibai. Saat ini, jika Xiao Dian ingin mengganti topik pembicaraan, dia hanya punya 2 cara. Salah satunya adalah langsung menantang Wu Yun dan mengalahkannya. Yang satunya lagi adalah dengan mengecualikan Ning Dai,
Ni Zibai dan yang lainnya untuk memperlihatkan bahwa meskipun orang-orang ini tidak cukup baik, bukan berarti dia, Xiao Dian, juga tidak cukup baik. Dan Wu Yun jelas bukan seseorang yang dapat mengubah dinasti. Jelaslah, Xiao Dian dengan licik memilih jalan kedua. Karena mungkin setelah menyaksikan nasib Ningdai dan Ni Zibai dengan matanya sendiri, dia tidak lagi sepenuhnya yakin tentang pilihannya untuk mengalahkan Wu Yun. Dan pilihan kedua pasti lebih baik dan lebih intuitif. Meskipun efeknya akan relatif lebih rendah. Tetapi ia dapat mencapai efek yang diinginkan dan menjamin keselamatannya sepenuhnya. Benar saja, kata-kata Xiao Dian berhasil. Setelah dia mengatakan ini, suara-suara diskusi berangsur-angsur berhenti. Dan Ni Zibai juga melihat Xiao Dian. Dia tidak mempunyai perasaan lain karena ejekan Xiao Dian. Sebaliknya, saya mengerti apa yang dimaksud Xiao Dian. Tampak sedikit tidak berdaya, dia tersenyum meremehkan dirinya sendiri, lalu mengangguk dan berkata, "Semua orang tahu bahwa saudara Xiao adalah yang terkuat di wilayahku yang berukuran sedang. Memang, kita tidak bisa mengalahkan Wu Yun, tetapi kau, tetap tidak masalah. Salahkan aku, Ni Zibai, karena bersikap tiba-tiba. Apakah dinasti akan berubah tergantung pada saudara Xiao?" Setelah mengatakan ini, Ni Zibai tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa, memberi isyarat kepada para pengikutnya yang mendukungnya untuk membawanya pergi. Sebelum pergi, dia melirik Wu Yun. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak ada yang keluar. Wu Yun menduga bahwa dia mungkin berbicara tentang tanah berharga dengan sumber daya yang telah disepakati untuk ditanami. Namun dia tidak mengatakannya, dan dia punya alasan tersendiri, pada dasarnya dia hanya tidak bisa membuka mulutnya. Saya pikir setelah kembali, Ni Zibai akan menghilang untuk sementara waktu. Dalam jangka pendek, dia mungkin tidak akan terus muncul di depan publik sebanyak sebelumnya. Tentu saja, Ni Zibai bukanlah inti permasalahan saat ini. Setelah dia pergi, tidak seorang pun memperhatikannya. Perhatian semua orang yang hadir langsung tertuju pada Wu Yun dan Xiao Dian. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Yun menang kedua kali saat dia menantang pemimpin sekte. Kekuatan dan prestise Wu Yun sudah mendekati 5 pemimpin sekte. Bahkan ada sedikit transendensi. Dengan kata lain, Wu Yun dan Xiao Dian saat ini. Itu adalah wilayah tengah, tempat generasi baru dan lama yang terkuat saling bersaing. Tetapi apakah mereka akan memilih untuk bersaing atau memilih untuk tidak berhubungan satu sama lain adalah masalah di antara mereka berdua, dan tidak ada seorang pun yang dapat menebaknya sebelumnya. Tentu saja, kedua pihak yang terlibat memiliki kekhawatirannya sendiri. Mereka semua tahu dalam hati bahwa pertempuran ini hanya masalah waktu. Jika Wu Yun menginginkan sumber daya sekte Xiaoyang, dia tidak bisa menghindari Xiao Dian. Xiao Dian tidak hanya ingin membalaskan dendam muridnya, tetapi dia juga tidak ingin Wu Yun benar-benar berdiri seperti ini, jadi dia bertekad untuk melawan Wu Yun sampai mati. Dalam kasus ini, pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari. Ini hanya masalah kapan harus bertarung. Menurut perkiraan Wu Yun, pertempuran antara keduanya tidak akan berlangsung lama. Karena Wu Yun menduga bahwa Xiao Dian pasti akan mengambil tindakan sebelum dia memasuki tanah berharga kedua sekte untuk berlatih. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan Xiao Dian. Wu Yun juga punya rencana. Dia akan mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Wu Yun juga merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Meskipun begitu, dia tahu bahwa jika Xiao Dian ingin membunuhnya, satu-satunya kesempatan adalah sebelum dia memasuki tanah berharga kedua sekte untuk berlatih. Tetapi bagaimanapun juga, Xiao Dian menyaksikan nasib Ningdai dan Ni Zibai dengan matanya sendiri. Wu Yun juga khawatir, bagaimana jika Xiao Dian menyerah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Wu Yun masih harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Xiao Dian tidak bisa turun maupun naik. Tentu saja, jika Xiao Dian tidak peduli dengan wajahnya dan langsung menyangkal apa yang baru saja dia katakan, menamparkan wajahnya sendiri, maka dia dapat langsung menyangkalnya. Tetapi selain itu, Xiao Dian tampaknya tidak mempunyai alasan lain agar tidak kehilangan muka. Ini juga dapat menunda beberapa waktu dengan lebih menguntungkan. Dengan kata lain, menyetujui tantangan Wu Yun tampaknya menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Xiao Dian. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Dian tiba-tiba berubah jelek. Bab 3015 di arena, melihat hidup dan mati. Bukan karena dia begitu takut pada Wu Yun. Bukannya dia pikir dia tidak bisa mengalahkan Wu Yun. Dengan berkah harta warisan, dia jauh lebih kuat dari Ni Zibai dan yang lainnya.
Bahkan jika Ni Zibai dikalahkan oleh Wu Yun, itu bukan alasan baginya untuk takut pada Wu Yun. Tetapi justru karena dia menyaksikan kekalahan Ni Zibai di tangan Wu Yun dengan mata kepalanya sendiri, maka dia memiliki beberapa pemikiran lain dalam benaknya. Dia ingin membunuh Wu Yun, dan dia merasa mampu membunuh Wu Yun. Namun, dia belum siap. Sebelum dia siap, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengalahkan Wu Yun. Jika dia berakhir dengan nasib yang sama seperti Ning Dai dan Ni Zibai, itu akan menjadi kerugian besar. Dia melihat dua pertempuran pertama dengan jelas. Kemampuan bertarung Wu Yun jauh lebih dari apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang ini tidak dapat diduga dan sulit diajak berurusan. Dengan kata lain, yang benar-benar membuatnya takut dan tidak dapat ditebaknya adalah apakah Wu Yun memiliki kartu tersembunyi lainnya yang tidak terekspos dan menunggunya untuk memakan umpannya. Lagi pula, semuanya sekarang jelas. Dalam dua pertempuran sebelumnya, Wu Yun jelas memiliki kecenderungan menyembunyikan kelemahannya dan berpura-pura bodoh. Entahlah apakah Wu Yun punya cara lain untuk menghadapinya. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Namun siapa yang bisa menjamin tidak akan ada hal seperti itu. Lagi pula, saat ini, keputusan yang salah bisa membuatnya tidak bisa pulih. Namun kata-kata Wu Yun kembali memojokkannya. Dia tidak punya jalan keluar. Sekarang, dia tiba-tiba mulai menyesali mengapa dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Kalau dia tidak mengatakannya, maka meskipun dia menolak sekarang, dia akan mempunyai lebih banyak alasan untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Namun dia hanya mengatakan itu dan menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan hanya ada dua jalan menuju Xiao Dian sekarang. Atau, setujui sekarang. Atau, tunggu sampai Wu Yun memasuki lokasi kultivasi kedua sekte sebelum menyetujuinya. Kedua pilihan ini adalah jawaban yang tidak akan merendahkan wajah Xiao Dian sedikit pun. Tentu saja, ada cara ketiga, yaitu melupakan muka dan langsung menolak untuk bertarung dengan Wu Yun. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain atau bagaimana Wu Yun mengejekmu, tutup saja telingamu terhadap mereka. Tiga jalan berada tepat di depan Anda. Dia harus membuat pilihan. Karena Wu Yun sudah menunjukkan sikapnya dengan jelas, ada puluhan juta mata yang menatapnya, menunggu jawabannya. Sedangkan untuk jalan kedua, Xiao Dian adalah orang pertama yang mengesampingkannya. Jika dia menunggu sampai Wu Yun memasuki tanah berharga milik kedua sekte untuk berlatih sebelum berdebat untuk bertarung, maka dia akan mencari kematian. Dengan hanya pilihan pertama dan ketiga yang tersisa, Xiao Dian masih ragu-ragu. Tentu saja dia tidak akan ragu terlalu lama. Dengan kata lain, saat dia tidak memilih untuk menolak, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Meski belum siap, meskipun belum ada kepastian yang mutlak, namun dia masih percaya diri. Terlebih lagi, dia benar-benar ingin membunuh Wu Yun. Dia tidak hanya ingin membalas dendam, dia juga ingin menghentikan Wu Yun menggantikannya dan menjadi orang nomor satu di area tengah. Wu Yun, apakah kamu begitu percaya diri? Kamu menantang Ning Dai dan Ni Zibai, dan kamu menang, tetapi itu mungkin batasmu. Kamu tahu bahwa aku lebih kuat dari Ni Zibai, tetapi kamu masih berani menantangku. Haha, apakah kamu benar-benar tidak takut mati, atau apakah kamu telah menyiapkan cara lain untuk menghadapiku seperti yang kamu lakukan terhadap mereka? Meskipun Xiao Dian telah membuat keputusan, dia tidak menanggapi secara langsung. Sebaliknya, dia menatap Wu Yun dan berbicara dengan nada yang sangat tenang. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak peduli atau hanya berpura-pura menggunakan nada ini untuk bertanya kepada Wu Yun. Tetapi apapun yang terjadi, Wu Yun tidak menjawab, dan tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Menanggapi perkataan Xiao Dian, Wu Yun hanya menanggapi dengan senyum acuh tak acuh. Kemudian dia berkata, Master Sekte Xiao, dari nada bicaramu, kau setuju untuk bertarung, kan? Ekspresi Xiao Dian sedikit berubah, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dia sedikit terkejut dan mengira Wu Yun akan memberikan jawaban, tetapi ternyata tidak. Tampaknya dia hanya berpura-pura tenang untuk mengelabui orang agar berpikir sesuatu. Namun karena Wu Yun menolak menjawab dan terjebak dalam perangkapnya, dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, mari kita tentukan tanggalnya besok. Besok siang, aku, Xiao, akan menyiapkan arena. Kamu datang keluar sekte Xiao Yangku dan bertarung sampai mati di arena itu. Xiao Dian berkata dengan dingin. Dia sepenuhnya setuju dengan tantangan dengan Wu Yun. Namun dia lebih licik dari Ni Zibai, dan dia menempatkan medan perang di luar sekte Xiaoyang. Bagaimanapun, itu adalah tanah kelahirannya, dan segala cara yang digunakannya dapat digunakan dengan lebih mudah. Juga, berikut ide lainnya.
Artinya, dia tidak memberi Wu Yun lebih banyak waktu. Jangan bicara tentang pertarungan sebelumnya dengan Ning Dai. Pertarungan dengan Ni Zibai baru saja berakhir. Tidak peduli seberapa santainya Wu Yunseng, dia pasti akan menderita beberapa kekalahan. Dan Xiao Dian memintanya untuk bergegas ke Sekte Xiaoyang dalam 1 hari. Saat itu, tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat. Saat pertarungan dimulai, kondisi Wu Yun akan sedikit berbeda, dan ini tentu saja hanya akan menguntungkan Xiao Dian. Namun Wu Yun tidak mempedulikan semua ini. Melihat Xiao Dian setuju, dia pun menghela napas lega. Mengalahkan Xiao Dian adalah bagian dari rencananya dan itu akan terjadi cepat atau lambat. Tetapi sekarang, saya tidak bisa mengangguk. Xiao Dian hanya berkata bahwa dia setuju, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka harus menegosiasikan persyaratannya. Persyaratan tersebut harus dinegosiasikan di depan umum untuk mencegah Xiao Dian mengingkari janjinya di kemudian hari. Jadi, setelah merenung sejenak, Wu Yun berbicara dengan keras. Bagus sekali, Master Sekte Xiao memang orang yang jujur. Ayo kita pergi ke arena di luar Sekte Xiaoyang untuk bertarung besok siang. Hanya saja meskipun kamu dan aku sama-sama tahu kondisinya, aku tetap berpikir lebih baik kita berdua memastikannya lagi.